Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi keamanan wireless networking, di mana jaringan wireless ini sangat penting diberikan keamanan, ya, dikarenakan eh, banyak penggunanya bisa dari luar jaringan atau luar institusi atau luar organisasi yang bisa membaca dan atau mengaksesnya. Maka dari itu dibutuhkanlah yang dinamakan dengan keamanan. Biasa disebut atau familiar dengan password. Nah, wireless teknologi sendiri ini sudah ada sejak dahulu, ya. Kita ketahui sejak dulu sudah ada yang namanya handphone. Oke. Handphone dari 2G, ya, ada CDMA dan GPRS di seluler, serta juga beberapa jaringan wireless LAN atau disingkat dengan WLAN. Nah, hubungan wireless dalam lingkup area yang terbatas biasanya 10 sampai dengan 100 meter untuk jarak range-nya di dalam sebuah ruangan ataupun di area terbuka. Nah, sekarang mulai meningkat sampai ke 15 mil dengan dinamakan dengan WiMAX. Tapi di Indonesia sendiri, WiMAX agak kurang maksimal. Oke. Nah, wireless LAN ini banyak sekali kita temukan dengan nama singkatan yang familiar itu ada yang dinamakan dengan WiFi atau tempat yang terdapat WiFi internet area, biasa juga disebut dengan hotspot. Ya, tentunya dengan berbagai macam provider yang menyediakan dan juga berbagai macam kebutuhan dari berbagai macam tempat area, misalkan seperti sekolah, kampus, terminal, ataupun kafe-kafe yang sekarang mungkin semuanya sudah mempunyai akses internet untuk media fasilitas atau media promosi mereka, ya, melalui sosial media. Nah, sekilas mengenai wireless LAN, ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan antara 11 sampai dengan 54 MB. Ya. Teknologi ini dikenal dengan sebutan wireless fidelity atau Wi-Fi yang bekerja pada jaringan 3G dan dapat membantu pengguna internet berkomunikasi data secara nirkabel. Oke. Jadi wireless ini tentunya digunakan secara nirkabel, tidak menggunakan kabel lagi seperti misalkan kabel UTP, fiber optik dan lain sebagainya. Ya. Wireless local area network bekerja mungkin hampir sama seperti Bluetooth, tetapi kalau Bluetooth sendiri cakupan areanya tidak terlalu luas dan juga penggunaannya tidak bisa seperti Wi-Fi yang bisa digunakan misalkan beberapa banyak device lainnya. Nah, dalam node pada WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama, misalkan juga ada dinamakan dengan SSID yang menunjukkan identitas pada wireless tersebut. Nah, ada 4 komponen utama dalam wireless LAN, yaitu access point misalkan berfungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel. Jadi ada juga wireless yang digunakan untuk menangkap sinyal tersebut sebagai station dan dilanjutkan ke dalam kabel, ya, untuk dihubungkan ke device yang lainnya. Ada juga wireless yang bertugas sebagai pemancar, ya, sebagai access point untuk diterima atau ditangkap oleh device-device yang lainnya. Oke, wireless LAN ini merupakan peralatan yang dipasang juga pada mobile, handphone, dan juga desktop pada PC atau laptop. Dan masing-masing perangkatnya berbeda, hardware berbeda, ya, berbentuk berbeda-beda, menyesuaikan dengan besaran hardware tersebut. Nah,
Berkaitan dengan wireless pasti tidak jauh adalah ada yang dinamakan dengan standar IEEE, ya. Komponen logik dari access point ini adalah ESSID, Extended Service Set Identification. Penggunanya harus mengkoneksikan wireless adapter ke access point dengan SSID tersebut supaya transfer data bisa terjadi. Nah, SSID merupakan autentifikasi standar dalam komunikasi wireless. Dalam segi keamanan, beberapa vendor tertentu membuatkan kunci autentifikasi atau password yang biasa kita kenal. Nah, rawannya segi keamanan ini membuat IEEE mengeluarkan standarisasi. Jadi ada standarisasi agar terciptanya yang dinamakan dengan frekuensi-frekuensi. Jadi tidak sembarangan atau tidak ada batasan-batasan dari masing-masing standarisasi tersebut. Nah, berikut ini adalah berbagai macam standarisasi 802.11. Ada mulai di belakangnya ditambahkan dengan huruf B, A, G, N, A, C, A, D, A, F, dan sampai AH. Masing-masing ini mempunyai frekuensi band frekuensi yang berbeda, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke. Biasanya yang digunakan oleh mobile phone ataupun desktop itu mulai dari A, B, C, ya, A, B, G, N, dan AC. Dalam jaringan 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Nah, kecepatannya tersendiri itu ada maksimum rate-nya yang bisa digunakan, yaitu misalkan 2 Mbps untuk 802.11. Lalu untuk 802.11b itu sampai dengan 11 Mbps. Sampai yang AC itu bisa ke dalam jaringan 6,93 Gbps, ya mungkin sekitar 7 gigaan. Ya. Adapun range atau jarak yang bisa digunakan sampai dengan 35 meter. Nah, selanjutnya jadi yang namanya kecepatan internet itu bisa ditangkap tergantung juga dari kapasitas atau standar yang digunakan dalam perangkatnya sendiri. Contoh, jika handphone Anda hanya support untuk jaringan 802.11.G misalkan, ya maka handphone Anda tersebut hanya bisa mencakup maksimum data rate-nya sebesar 54 Mbps. Nah, kecuali device dari perangkat kalian itu sanggup menerima semua standar ini. Misalkan semua standar bisa nih, digunakan di device saya. Nah, berarti ketika kecepatan internetnya misalkan 1 Gbps, maka akan bisa diterima secara maksimal. Tetapi kalau kecepatan internetnya 1 Gbps, tetapi perangkat yang Anda miliki hanya support di 802.11b, maka walaupun kecepatan internetnya sampai 100 Mbps, perangkat kalian itu tetap hanya bisa menerima sebanyak maksimumnya adalah 11 Mbps. Jadi sebenarnya semua tergantung dari perangkatnya, bukan tergantung dari providernya. Kalau dari provider pasti jelas rate-nya sangat tinggi, ya. Nah, itu juga tergantung dari penerimaan dan juga beberapa pemakaian yang ada di sekitar. Oke. Kalau misalkan kalian pernah berada di dalam suatu pentas acara yang dihadiri banyak orang, itu walaupun signalnya ada, tetapi kalau misalkan hanya satu titik pemancar saja yang ada di situ atau beberapa yang misalkan tidak sampai banyak, lalu ada puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang di situ, maka sangat tidak berguna sekali ataupun sinyalnya data rate-nya tidak bisa digunakan atau dalam tanda kutip lemot, ya. Kenapa? Karena sudah melebihi batas kapasitas pengguna. Jadi walaupun sinyalnya ada, tetapi data rate-nya akan penuh. Karena misalkan hanya ada satu tower tapi digunakan untuk ratusan ribu orang atau puluhan ribu orang. Pasti dalam satu tower atau dalam satu router yang memancar itu, ya, dalam BTS-nya itu akan mempunyai maksimum capacity, ya, dan itu juga akan memperlambat ketika terjadi overload.
Nah, dalam perkembangannya ada yang dinamakan G ya. Ada dari 1G di tahun 1980, 2G, 3G, 4G dan sekarang sudah masuk ke era 4G, 5G sorry. Nah, 5G ini masuk di tahun 2020. Di tahun 2021 sudah ada smartphone yang beredar, salah satu merek smartphone yang mengeluarkan 5G. Ya, walaupun kita juga belum tahu apakah provider-provider akan juga segera membangun infrastruktur 5G-nya tersebut ya. Tapi kalau dilihat dari kecepatannya, 3G itu dia berada di 2 Mbps, 4G ada di 100 Mbps, dan 5G berada di 1 GB. Nah, ini kembali juga tergantung dari infrastruktur yang sudah dibangun. Apakah mencukupi dengan user yang ada? Ya, misalkan di dalam satu lingkungan ada 1000 pemakai jaringan 4G. Nah, ketika lebih pasti akan tidak maksimal sampai dengan 100 Mbps. Nah, jaringan 5G sendiri digadang-gadang sampai 1 GB. Nah, dibayangkan ketika sudah mendapatkan kecepatan seperti itu, kita akan bisa mengupload dan mendownload sebuah data sangat cepat sekali. Nah, berikut ini adalah model-model atau modul IC ya, atau card, WLAN card dari beberapa produk ya. Misalkan ada di sebelah kiri atas ini adalah modul wireless yang ada di handphone kalian, sangat kecil sekali. Ini untuk kebutuhan mobile phone. Lalu di sebelah kanannya itu ada modul card, WLAN card. Ini biasa digunakan untuk laptop, notebook dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian ingin mengganti RAM, biasanya ini ada di dekat RAM. Ya. Lalu di bawahnya ada LAN card, WLAN card ini biasa digunakan di PC, ya. Biasanya disediakan antena di situ, dia untuk biasanya membedakan antara WLAN card dan juga LAN card. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya ini kebutuhan dari device-nya aja. Kalau misalkan device-nya PC ya dia bisa buat lebih besar. Ya, disesuaikan dengan perangkatnya. Ya, tapi tentunya sebenarnya semakin modulnya semakin besar ya maka mungkin dari segi ketahanan akan lebih baik ketimbang yang kecil, mungkin agak cepat panas jika dipakai terlalu lama. Oke, nah yang di sebelah sini ini adalah modul wireless yang diperjualbelikan untuk elektronik, untuk alat-alat IoT, Arduino dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya digunakan untuk simulator uji coba atau barang-barang elektronik lainnya. Ya, jadi semua kecepatan internet juga bergantung dari modul-modul yang digunakan oleh perangkat kalian. Ya, bukan hanya sekedar mengandalkan provider. Kalau providernya sudah canggih dan device-nya tapi masih jadul, maka tidak akan membuat kecepatan internetnya bisa secara maksimal digunakan. Nah, kembali ke keamanan wireless. Keamanan wireless ini sudah banyak sekali modelnya, terutama ada yang berupa PIN atau password yang digunakan dengan enkripsi, dan juga ada lagi dengan biometrik yang lebih sering dipakai sebagai alat autentifikasi dengan menganalisis karakteristik tubuh manusia yang digunakan, misalkan sidik jari atau retina mata, bentuk wajah, cetakan tangan dan lain sebagainya. Pengolahan sistem dengan banyak akses point menyulitkan, misalkan bagaimana dengan single sign-on atau pengguna dynamic firewall untuk akses ke jaringan internal. Ya, jadi banyak sekali model-model keamanan jaringan di era saat ini. Nah, pengamanan jaringan bisa ada 3 macam. Ada yang dilakukan di segmentasi jaringan, memasukkan wireless ke sisi extranet yang dianggap kurang aman. Lalu aktifkan MAC address filtering. Setiap peralatan WiFi pastikan memiliki suatu identifikasi. Jadi didaftarkan semua perangkat MAC address-nya. Jadi apabila ada perangkat yang MAC address-nya tidak dimasukkan dalam filter,
itu tidak akan bisa connect. Nah, itu sangat membantu untuk pengamanan. Nah, ganti password administrator default, jadi jangan gunakan password secara default, misalkan admin, user, lalu password, dan lain sebagainya. Bila perlu diganti secara setiap bulannya atau setiap beberapa bulan diganti agar celah keamanannya semakin sempit. Ya, lalu yang keempat adalah aktifkan enkripsi. Jadi semua peralatan WiFi pasti mendukung beberapa untuk dari keamanan data. Intinya enkripsi akan mengacak data yang dikirim pada jaringan nirkabel sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Nah, standar umum security yang digunakan oleh WEP karena konfigurasi zero atau sistem setup network Windows dapat langsung menggunakan sistem pengamanan pada WEP. Sedangkan sistem pengamanan lainnya adalah misalkan WPA, PSK, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ganti SSID default. Jadi SSID default sebaiknya diganti yang dari vendor. Karena biasanya terjadi kesamaan model-model nama SSID ataupun password. Nah, matikan broadcast dari SSID. Jadi dalam jaringan WiFi, maka access point atau router biasanya akan membroadcast SSID secara reguler. Nah, berikan alamat IP statis kepada peranti WiFi tersebut. Saat ini cenderung orang memanfaatkan DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis. Nah, jadi demikian adalah beberapa teori terkait dengan wireless LAN, baik itu sejarahnya ataupun pengamanan-pengamanan yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang utama adalah jangan sampai wireless pada jaringan atau sistem kalian tidak diberikan autentifikasi ataupun password, sehingga orang lain bisa masuk ke dalam sistem jaringan tersebut. Dan mungkin saja mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk melakukan tracking atau searching terhadap port, terhadap MAC address, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kalau gitu cukup sekian untuk materi keamanan jaringan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.